Sebelum kita lanjut videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu yuk. Udah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Makasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan kita di mana lagi kalau bukan di Zona Galau. Tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati, keluh kesah, atau sekedar sharing cerita-cerita galau kalian. Hear me, heal me. Terima kasih teman-teman atas support dan subscribe-nya atas channel Zona Galau, karena channel Zona Galau sudah mencapai 150 subscriber. Terima kasih atas kerja kerasnya kru dan tim Zona Galau yang sudah bekerja keras membangun channel ini. Gimana nih? Dan di episode kali ini nih kita akan sedikit berbeda dari episode-episode kita sebelumnya. Beda? Kok saya nggak tahu tuh bedanya apa? Bedanya Teh? Kok sih nggak tahu? Ya saya juga nggak tahu, saya tidak di briefing nih guys. Apa bedanya? Yang beda adalah si pengirim cerita minta disebutkan identitasnya, jadi nggak dirahasiakan lagi. Berarti disebutkan dong nanti namanya pas kita bercerita. Iya, jadi penasaran kan sama ceritanya? Penasaran banget dong, karena udah 1 minggu Zona Galau tidak upload video dan cerita. Maka dari itu, langsung aja yuk kita dengerin ceritanya. Mendengarkan. Let's go. Namaku Haris. Berusia 37 tahun. Di saat lelaki di luar sana sudah berumah tangga, sedangkan aku tidak. Bukan karena aku tidak suka pada perempuan, tapi karena ada suatu hal. Aku ingin menceritakan sedikit perjalanan cintaku yang dulu, yang hingga saat ini belum bisa aku lupakan. Mungkin karena kisah ini juga yang membuatku masih memilih untuk sendiri. Cerita ini dimulai saat aku duduk di kelas 2 SMA. Aku bersekolah di salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di kotaku kala itu. Semasa sekolah, aku adalah anak yang bandel. Baju keluar, gak pernah pakai atribut lengkap, dan sering bolos. Berangkat dari rumah, layaknya anak sekolah lainnya, tapi nyatanya nongkrong bersama teman-teman SMP dulu. Biasanya, aku nongkrong di SMA negeri di tempat temanku itu bersekolah. Di warung yang letaknya di pojokan dekat jalan raya. Siang itu seperti biasa, saat aku sedang nongkrong, aku melihat sesuatu yang mencuri perhatianku, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Perempuan berparas ayu sedang menunggu angkutan umum sendirian. Aku bertanya pada temanku, "Siapa tuh yang pakai tas pink?" Temanku menjawab, "Oh, itu anak baru pindahan dari luar kota." Tanpa pikir panjang, aku langsung cabut dan mengikutinya. Pura-pura naik angkot juga dan duduk di sebelahnya. Di jalan, aku nanya jam. Dia menjawab, "Kalau namanya boleh tahu?" tanyaku selanjutnya. Tapi dia hanya diam dengan ekspresi muka jutek yang justru membuatku semakin penasaran dibuatnya. Hari kedua, ku ikuti dia lagi, dan lagi. Dia masih tak memberitahu namanya. Sebenarnya, bisa saja aku tanya namanya pada temanku, tapi aku ingin dia sendiri yang memberitahunya. Di hari ketiga, hujan turun dengan sangat lebat, tapi aku tetap nekat mengikutinya. Dia yang sedang memegang payung mendekatiku dan berkata, "Kamu ini gak ada kerjaan ya? Tiap hari ngikutin orang cuma karena mau tahu nama."
Nih aku kasih tahu, namaku Arini. Udah kan? Mulai besok jangan ikutin aku lagi. Aku cuma membalasnya dengan senyum dan mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, aku demam tinggi. Mungkin karena kemarin hujan-hujanan. Yang berarti hari ini aku tidak bisa menemaninya pulang. 3 hari aku istirahat. Ternyata dia merasa kehilangan karena dia mencariku dan bertanya pada temanku. Setelah aku kembali fit, seperti biasa, aku tunggu dia di depan gerbang sekolahnya. Dia keluar, pura-pura cuek, tapi curi-curi pandang. Aku dekati dia sambil berkata, "Kangen ya?" Dia jawab, enggak, pede banget." "Jujur aja, gak apa-apa kali. Itu kata temen aku, kamu nyariin aku." Dia jawab lagi, "Ya takut kenapa-napa aja. Kan pas kamu pulang kemarin, hujannya deras banget." Aku cuma senyum. Padahal dalam hati, berbunga-bunga banget. Dia khawatir. Langsung aku tarik tangannya dan berkata, "Tuh angkotnya datang, ayo buruan. Takut gak kebagian tempat duduk nanti." Kita lari-larian sambil pegangan tangan. Makin hari kita makin dekat. Dia suka bantuin aku ngerjain tugas sekolah dan suka curhat-curhatan. Aku senang bisa lihat dia tersenyum, mendengar tawanya yang ceria. Semenjak dekat sama dia, aku berubah menjadi anak yang lebih baik. Tiap pagi, dia telepon, bangunin aku. Aku gak pernah bolos sekolah lagi. Tapi, semenjak dekat sama aku tahu kalau dia sering minum obat-obatan. Dan seminggu sekali, pasti izin gak masuk sekolah. Makin kesini makin jelas terlihat kalau dia sakit serius. Dia jadi kehilangan nafsu makan dan kehilangan berat badannya. Lebih cepat lelah, pucat, mual-mual, sering mimisan, gusi berdarah, bahkan tubuh memar. Dia jadi sering pingsan. Aku yang antar ke rumah sakit disusul dengan orang tuanya. Aku paksa dia untuk berkata sejujurnya. Akhirnya, sambil menangis, dia bilang kalau dia sakit kanker darah, stadium 3. Aku shock mendengarnya. Kalau bisa ditukar, biar aku saja yang ada di posisinya. Mulai saat itu, kita sama-sama saling menguatkan. Dia berjanji akan sembuh, berjanji akan melawan sakitnya, gak akan putus semangat dan harapan. Dia juga janji gak akan ninggalin aku, dan akan mengisi hari-hariku seperti dulu. Tiap hari, aku sisipkan doa untuk kesembuhannya. Tiap hari, aku datang menjenguknya di rumah sakit, sekedar untuk menghibur dia. Aku yakin gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Mungkin saja keajaiban yang akan menyembuhkannya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Sebulan kemudian, dia pergi untuk selama-lamanya. Aku sangat terpukul. Hingga aku tak mau datang saat pemakaman. Aku jadi benci sekali sama dia. Dia bohong sama aku. Dia gak nepatin janji-janjinya untuk gak ninggalin aku. 1 tahun, aku baru bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku saja yang tidak bisa berpikir dengan akal sehat waktu itu. Sebenarnya di hati kecilku, aku sadar ini sudah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh memilih, pasti dia pun sebenarnya ingin memiliki umur yang sangat panjang hingga bisa menua bersamaku. Sering aku teringat dengan senyumannya, teringat tawa cerianya, teringat kenangan-kenangan indah bersamanya. Hingga rasanya dada ini penuh dan sesak. Kalau sudah begitu, aku selalu menyempatkan waktu untuk berziarah ke makamnya, sekedar melepas rindu. Dari aku yang masih cinta, walau kau sudah beda dunia.
Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba untuk aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ya, jadi teman-teman, dari cerita yang udah kami bacakan dan kalian sudah dengerin juga ceritanya, cerita yang udah dikirimkan oleh Mas Haris kepada tim Zona Galau. Semoga kalian bisa saling support ke Mas Haris dan saling menguatkan Mas Haris. Semoga Mas Haris bisa move on dan bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik dan selalu bahagia. Iya. Untuk Mas Haris, mungkin dia hilang dari pandangan mata, tapi dia tidak pernah hilang dari lubuk hati. Bagi kalian yang punya cerita sama, curhatin di sini yuk. Bisa ikut komen di kolom komentar. Dan jangan lupa share ya. Dan jangan lupa juga kalian nih yang punya cerita, yang mau cerita kita ceritakan, jangan lupa kirim langsung ke sosial medianya Zona Galau yang sudah tertera di description box. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.